setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Ini hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Karena anugerah Tuhan kita masih bisa hidup, bisa beribadah, bersyukur karena Tuhan baik, sabar dan setia. Selamat ulang tahun saya ucapkan bagi saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan Maha Baik. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan dengan apa yang saudara lakukan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh hidup demi kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mendengar dan mempelajari serta mempraktekkan firman Tuhan, sesi terakhir mengenai sehat rohani dan sehat jasmani. Selama 3 minggu kita fokus kepada sehat rohani, dan pada bagian terakhir ini kita akan lebih fokus kepada sehat jasmani. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang setia, yang kasih-Nya sempurna, kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami menikmati pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa kami, sengaja ataupun tidak, kepada Tuhan dan sesama. Kuduskan kami ya Bapa karena anugerah dan belas kasihan-Mu, dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya doa kami didengar Tuhan,
dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hari ini kami mau mempelajari firman Tuhan mengenai sehat rohani dan sehat jasmani, khususnya fokus kepada sehat jasmani. Bapa, kami rindu menjadi pelaku firman. Kami rindu untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, ayat dasar yang kita baca dari 3 Yohanes 2. 3 Yohanes 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini berarti dengan ilham Roh Kudus, Rasul Yohanes mendoakan Gaius penatua itu ya untuk sehat ya, rohani, sehat jasmani. Ya. Tuhan menghendaki anak-anaknya memiliki gaya hidup sehat rohani dan sehat jasmani. Tujuannya untuk apa? Untuk panjang umur, berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita tidak sehat, khususnya secara jasmani, maka kita tidak bisa maksimal untuk menjalani kehidupan ini. Hidup yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Apa yang kita harus lakukan supaya kita sehat jasmani khususnya hari ini? Saudara, kita harus memperhatikan, mendisiplin diri. Ini berhubungan dengan buah roh, yaitu penguasaan diri dalam hal makan dan minum, dalam hal berolahraga dan istirahat yang cukup. Kalau kita disiplin, maka kita akan menuai yang baik tentunya. Tetapi kalau kita sulit menguasai diri, tidak disiplin, ya, makan minum sembarangan, lebih enak tidur-tiduran rebah-rebahan daripada olahraga, ya, istirahatnya juga asal-asalan, maka kita tidak bisa meraih sehat jasmani. Kita perlu sungguh-sungguh mengevaluasi diri untuk hal tersebut. Ya. Tuhan mau agar kita dapat menguasai diri sepenuhnya, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban, tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan kita bagi Tuhan, bagi sesama. Ya. Hidup ini harus dikuasai. Ya. Penguasaan diri itu bicara mengenai pengendalian diri yang berfungsi sebagai rem yang pakem di dalam perjalanan hidup. Penguasaan diri itu seperti rem yang pakem supaya kita tidak celaka, ya, karena menerobos segala aturan. Kita tentu perlu pengetahuan atau petunjuk apa yang harus kita lakukan. Sesudah kita memiliki pengetahuan, kita perlu penguasaan diri. Tentu disertai dengan tekun semangat agar kita dapat menjalani hidup yang lebih maksimal. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan agar kita dapat mempersembahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Kita harus menguasainya. Kali ini bicara mengenai menguasai makan dan minum, menguasai mulut, ya. Jaga mulut, atur pola makan. Ya, kita perlu tahu makanan minuman apa
yang baik, yang tidak baik. Jadi kita tahu menguasai diri, tekun hanya melakukan yang membuat kita menjadi sehat. Jaga mulut itu bicara mengenai penguasaan diri. Ya. Jangan mager, tapi selalu bergerak secara konsisten. Ya, sambil berjalan, sambil duduk, sambil melakukan aktivitas. Ya, jangan hanya rebahan duduk ya dan main HP. Kita perlu tekun melakukannya agar kita sehat secara jasmani. Saudara-saudara yang kekasih, menurut Biro Pusat Statistik tahun 2023, rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia itu 73,93 tahun. Dibandingkan dengan orang di Okinawa, Jepang, ya, mereka bisa hidup sekitar 100 tahun dan sehat. Bisa beraktivitas. Mari kita pelajari kenapa mereka bisa seperti itu. Ya, yang pertama, mereka tinggal di daerah yang bebas atau kurang dari polusi. Ya, polusi udara, polusi air, polusi lingkungan. Mungkin itu kita bisa bilang, wah bagaimana kita langit kita aja sudah tidak biru. Oke. Dan selanjutnya, kenapa mereka bisa sehat dan panjang umur? Itu karena pola hidup. Ya, kita pelajari ya, kita punya pengetahuan. Yaitu yang pertama, mereka mengenal namanya hara hachibu. Hara hachibu. Dari kecil mereka diajar untuk berhenti makan sebelum kekenyangan. Jadi berhenti makan sebelum kekenyangan, 80% kenyang stop. Dan makan yang sehat. Ya, apa sih makanan sehat? Makanan yang sehat itu sayur, ya, buah, ya, karbohidrat secukupnya, gak usah banyak-banyak, secukupnya, serta protein yang bisa kita dapat dari telur, dari tahu, tempe, ikan, ayam, daging, dan seafood. Jadi tidak makan makanan yang tidak sehat seperti junk food yang enak di lidah tapi rusak di badan, seperti snack-snack, keripik-keripik yang digoreng dan banyak mengandung penyedap rasa. Makanan-makanan yang enak di lidah saja, ya, seperti cimol, cireng, cilok, seperti itu. Ya. Cuma dari tepung ditambah dengan perasa, serta tidak makan gorengan. Ya, mereka banyak direbus, dikukus. Kalau makan gorengan itu perbandingannya 1:10. Yang kedua, mereka punya paham yang namanya moai. Moai itu adalah kelompok kecil, komunitas pertemanan untuk berbagi suka dan duka. Ya. Mereka punya dukungan sosial, support, ya, yang solid, yang positif. Dimulai dari kecil, dari muda. Mereka bertemu rutin online maupun onsite untuk saling mendengar, saling mendukung, saling memperhatikan. Mungkin olahraga bersama, ngobrol bersama, bermain catur bersama, menari bersama, tertawa bersama, menangis bersama. Itu penting, pertemanan, komunitas. Saudara, milikilah teman-teman yang positif.
Ya, milikilah teman-teman yang searah setujuan. Ya. Hadirilah di dalam komunitas, kaum wanita, kaum pria, remaja, pemuda, sekolah minggu, maupun komunitas kecil lainnya yang tujuannya baik. Manusia itu makhluk sosial. Tuhan menciptakan demikian, sehingga tidak bisa hidup sendiri, perlu orang lain. Yang ketiga, mereka punya prinsip yang namanya ikigai. Ikigai yaitu apa? Hidup tetap produktif. Ya. Hidup itu ngerti apa tujuan hidup, alasan hidup, sehingga gak bosen hidup, sehingga tetap semangat dan berbahagia. Mereka tahu apa yang mereka suka, itu yang dilakukan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa dilakukan, apa keahliannya, apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar, apa yang bisa menghasilkan pendapatan walaupun kecil, sehingga merasa hidup tetap berguna, tetap produktif, sehingga bahagia. Semangat untuk hidup. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi kalau sudah tidak gembira, sudah bosan hidup, tidak ngerti lagi alasan hidup. Sebagai orang percaya, kita tahu apa alasan kita, apa tujuan kita hidup, yaitu mempermuliakan Tuhan. Apa yang kita bisa buat supaya Tuhan dimuliakan sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang mampu untuk memasak, lakukan pelan-pelan. Ada orang yang mampu untuk menjahit, lakukan dengan gembira. Ya. Ada orang yang mampu untuk merapi-rapikan, berkebun. Ya. Ada orang yang mampu merangkai bunga. Ada orang yang mampu bercerita, mengajar. Ada orang yang mampu untuk bertukang. Jadi hidup itu harus produktif sehingga bahagia. Jadi ini yang menurut research mengapa orang Okinawa mereka bisa hidup panjang, sekitar 100 tahun. Yang pertama, mereka tinggal di daerah yang polusinya kurang. Lalu mereka memiliki prinsip dari kecil, hara hachibu, berhenti makan sebelum kenyang. Dan makannya yang bergizi. Itu tidak selalu berarti mahal ya saudara. Ceker ayam yang direbus pelan-pelan itu sangat bergizi. Itu mengandung kolagen. Justru makanan instan yang cepat itu racun. Ya. Mengurangi makan karbohidrat, banyak makan sayur, buah, dan protein. Tuh, mari kita introspeksi pola makan kita. Yang kedua, punya kelompok pertemanan yang solid, yang positif. Yang positif itu penting. Kalau yang negatif, yang melakukan hal yang berdosa, lebih baik tidak berteman. Karena itu akan merusak kebiasaan yang buruk, bahkan merusak iman percaya. Yang ketiga, ikigai, hidup tetap produktif sehingga merasa bahagia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menghendaki kita untuk sehat rohani, sehat jasmani. Ya. Bukan berarti tidak ada kesulitan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada permasalahan. Tidak, kita masih tinggal di dunia, perjalanan panjang seperti di padang gurun. Tetapi mari kita ambil bagian kita dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa maksimal.
Di bagian terakhir kita bicara mengenai olahraga dan istirahat yang cukup. Ada pepatah mengatakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mencatat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh yang sehat. Latihan badani perlu, ya saudara, perlu. Sekarang tambah banyak kita lihat di sekitar tempat tinggal kita, orang membuka usaha fitness atau gym, ya. Promosi mengenai makanan sehat, ya. Program gaya hidup yang baik, kesehatan fisik, kegiatan seminar yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental. Tujuannya apa? Supaya hidup sehat rohani, sehat jasmani, sehingga maksimal bagi Tuhan dan sesama. Itu tujuannya. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Ya. Sejalan dengan firman Tuhan, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan milik kita sendiri. Kita sudah lunas dibayar, sehingga melalui tubuh kita wajib memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Jaga, rawat dengan benar, baik fisik maupun mental. Ya. Jangan hidup sembarangan. Perhatikan pola hidup sehat, yaitu makan makanan yang sehat, olahraga yang cukup, hindari pergaulan buruk, rokok, alkohol, drugs, tontonan yang tidak baik. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Komunitas positif itu sangat penting, ya. Menolong kita untuk sehat secara rohani dan jasmani. Olahraga, istirahat yang baik itu sangat bermanfaat buat kesehatan jasmani kita. Jadi mari kita mendisiplin diri. Untuk orang di bawah 24 tahun menurut research perlu berolahraga lebih banyak daripada orang yang sudah manusia lanjut usia. Minimum manula itu harus berjalan 10.000 langkah per hari atau kurang lebih 30 menit sampai 45 menit per jam olahraga per hari. Bisa dengan berjalan, ya, tidak berlari. Anak muda yang bisa berlari. Tapi intinya kita semua perlu berusaha untuk mengisi kehidupan kita dengan pola hidup yang sehat, makanan bergizi, olahraga, dan pola tidur yang diperbaiki. Bergabung dalam komunitas yang sehat, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tetap hidup di dalam doa dan pengharapan bersandar pada Tuhan. Ya, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Ini bukan hanya teori, tetapi kita mempraktekkan supaya kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Diberkati, nama Tuhan dimuliakan.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dapat mempelajari mengenai kesehatan jasmani dan bagaimana harus menjaganya. Kami rindu menjadi pelaku firman, kami rindu sehat, kami rindu panjang umur dan berguna bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Ampuni kami buat segala keteledoran, kemalasan kami, kecuekan kami. Kami mau pengetahuan ini berkembang dengan menjadi penguasaan diri dan ketekunan. Roh Kudus pimpin kami supaya hidup yang punya Tuhan ini, tubuh yang sudah dibeli Tuhan dengan lunas dibayar ini, dapat kami kelola, pertanggungjawabkan maksimal
bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Berkat Tuhan atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Mulai anak-anak, orang tua, pria, wanita, remaja, pemuda. Kami bukan hanya tahu tetapi juga mempraktekkan. Tolong kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami pada minggu yang akan datang, bulan yang baru, bulan Maret, di dalam belas kasih, pertolongan dan kuasa Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan penyertaan Tuhan. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, hikmat dan pertolongan kami. Kepadamu Tuhan Yesus kami percaya. Mari angkat tangan saudara, mari terima berkat, imani dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang sempurna, yang kekal bagi kita, cinta dan rencana Tuhan Yesus yang maksimal itu juga bisa terrealisir. Persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, Roh kebenaran itu memampukan kita menjadi pelaku firman. Tambah hari tambah benar, tambah hari tambah kudus. Dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa mengenalnya dan diselamatkan. Hidup kita mengalami kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita katakan amin. Tuhan berkati kita saudara menjadi pelaku firman. God bless you.